Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih bisa dipertemukan pada pertemuan kedua mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Kita akan membahas tema yang sangat sentral terkait dengan periodisasi pemikiran ekonomi syariah. Periodisasi ini terkait dengan bagaimana jenjang perjalanan pemikiran ekonomi syariah dari masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai masa sekarang ini. Kita akan bahas pada kesempatan ini, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan, mendapatkan kemanfaatan, dan siapapun yang mencetuskan pemikiran, ide, pandang, gagasan, pemikiran ekonomi syariah yang sudah mendahului kita, ilmunya diberikan kebermanfaatan dan mengalir ke alam barzahnya. Saudara-saudara sekalian, pada pertemuan kedua ini kita akan mendapatkan suatu kompetensi dasar, di mana periodisasi pemikiran ekonomi syariah itu kita harus mampu mendeskripsikan periodisasi dan karakteristik pemikiran ekonomi Islam dari masa ke masa. Ini yang menjadi harapan bersama. Kemudian indikatornya ketika Anda mampu mendeskripsikan periodisasi itu, yang pertama menjelaskan perkembangan fikih Islam, yang kedua menjelaskan periodisasi pemikiran ekonomi Islam, dan yang ketiga memetakan karakteristik pemikiran ekonomi Islam dari masa ke masa. Saudara-saudara sekalian, yang kita akan bahas di dalam pokok pembahasan mata kuliah kesempatan ini adalah yang pertama, perkembangan fikih Islam. Seberapa besar perkembangan fikih Islam dan bagaimana perkembangan fikih Islam itu. Kemudian yang kedua, periodisasi pemikiran ekonomi Islam. Seperti apa fasenya sampai sekarang. Dan yang ketiga adalah karakteristik pemikiran ekonomi Islam. Ini yang menjadi fokus dari pembahasan periodisasi pemikiran ekonomi Islam. Saudara-saudara, kita masuk di dalam apa sih sebenarnya perkembangan fikih di dalam Islam? Bagaimana perkembangan fikih dalam Islam? Karena seluruh komponen yang ada, baik itu ekonomi, politik, kebudayaan, dan lain sebagainya, yang masuk di dalam konsep al-muamalah, yang merupakan cabang dari syariah, dan itu juga merupakan bagian daripada Islam, tidak terlepas dari adanya fikih Islam. Maka fikih Islam pada periode awal disebut sebagai periode risalah. Ini. Di dalam periode risalah ini dimulai sejak kerasulan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau wafat pada 11 Hijriah 632 Masehi. Jadi periode risalah ini adalah periode di mana perkembangan hukum Islam itu dimulai sejak kerasulan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada wafatnya beliau pada tahun 11 Hijriah 632 Masehi. Pada periode ini, kekuasaan penentuan hukum sepenuhnya berada di tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sumber hukum ketika itu adalah Al-Quran, kemudian dan Rasul itu sendiri. Jadi tidak ada sunnah, tidak ada ijtihad, apalagi qiyas, ihtisan, istihab, itu tidak ada. Yang ada pada periodisasi risalah itu adalah Al-Quran dan Rasul itu sendiri. Nah, pada pengertian fikih,
masa itu disebut sebagai dengan penentuan hukum pada konsepsi satu masalah yang disampaikan atau diputuskan secara langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mempunyai otoritas hukum pada waktu itu, sehingga tidak ada pemikiran-pemikiran yang lain selain apa yang disampaikan oleh Rasul dan ditetapkan oleh Rasul. Nah, perkembangan apa yang disampaikan, perkembangan apa yang ditetapkan itulah yang disebut sebagai fikih. Maka fikih secara definisi adalah qaulan au fi'lan au taqriran. Dari sisi ucapan, dari sisi perbuatan, dan dari sisi ketetapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu di dalam konsep perkembangan fikih pada periodisasi risalah. Yang kedua, pada periode Al-Khulafaur Rasyidin. Pada periode Al-Khulafaur Rasyidin ini adalah dimulai sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW sampai kepada Muawiyah bin Abu Sufyan yang memegang tampuk pemerintahan Islam pada tahun 41 Hijriah 661 Masehi. Sumber fikih pada periode ini di samping Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan lagi perbuatan secara langsung, bukan lagi ketetapan secara langsung, tetapi ini sudah menjadi sunnah, kebiasaan yang ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga ditandai dengan berbagai ijtihad atau kemunculan fikih pada masa tabi'in pada waktu itu. Kemudian yang ketiga adalah periode awal pertumbuhan fikih. Pada periode awal pertumbuhan fikih ini dimulai pada pertengahan abad ke-1 sampai awal abad ke-2 Hijriah. Nah, periode ketiga ini merupakan titik awal pertumbuhan fikih sebagai salah satu disiplin ilmu di dalam Islam. Ini di dalam periode pertumbuhan fikih pada abad ke-1 dan ke-2. Kemudian yang selanjutnya pada periode keemasan. Pada periode keemasan ini diawali pada abad ke-2 sampai abad ke-4 Hijriah. Dalam periode sejarah peradaban Islam, periode ini termasuk dalam periode kemajuan Islam pertama pada 700 sampai 1000 tahun. Seperti halnya yang disampaikan oleh para ulama, dan ciri khas yang menonjol pada periode ini adalah semangat ijtihad yang tinggi di kalangan para ulama. Jadi pemikiran sangat berkembang bagaimana bagaimana merespon seluruh permasalahan sosial yang dipikirkan secara jernih atas dasar landasan Al-Quran dan kebiasaan Rasulullah SAW serta kebiasaan para sahabat. Maka di situ ada sunnah Rasul, kemudian ada sunnah sahabat, ada kebiasaan Rasul, ada kebiasaan sahabat. Kemudian yang selanjutnya periode takhrir, kemudian ada tarjih. Ini di dalam madhab fikih. Periode ini dimulai pada pertengahan abad ke-4 sampai pertengahan abad ke-7. Kalau di dalam hadis juga ada takhrij, ada tarjih, kemudian ada tahrir. Nah, di dalam fikih juga sama, maka para mujtahid itu ada yang mustaqil, ada yang mandiri, kemudian ada mujtahid madahib. Mujtahid yang berpegang kepada imam madhab. Kemudian yang selanjutnya periode kemunduran fikih ini dimulai pada pertengahan abad ke-7 sampai munculnya majalah Al-Ahkam Al-Adiliyah atau perdata kerajaan Turki Utsmani pada waktu itu yang diterbitkan pada 26 Sya'ban 1293 Masehi.
Perkembangan fikih pada periode ini merupakan lanjutan dari perkembangan fikih yang semakin menurun pada periode-periode sebelumnya, yaitu yang dimulai pada abad ke-4 sampai dengan abad ke-7. Kemudian yang terakhir adalah periode pengkodifikasian fikih sejak majalah Al-Ahkam Al-Adiliyah sampai sekarang. Nah, sekarang itu dalam konsep kodifikasi, penggabungan ataupun resume dari pemikiran-pemikiran para imam yang pada abad ke-1, ke-2, ke-4, ke-7 dan lain sebagainya, kemudian dikodifikasikan, disinkronisasikan dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada kesempatan yang berkembang pada sekarang ini. Nah, saudara-saudara sekalian, dalam konteks imam madhab, kita mendengar dan kita mengetahui ada Al-Imam Asy-Syafi'i, kemudian ada Al-Imam Ibnu Hanafi, ada Al-Imam Ibnu Hambali, kemudian ada Imam Al-Maliki. Ini merupakan ulama-ulama besar, ulama-ulama fikih, penggagas atau penetapan fikih Islam, perkembangan fikih pada zaman tersebut. Itu ada 4 imam, yaitu Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, dan Imam Maliki. Baik, tadi disebutkan dalam konteks kodifikasi. Bagaimana dengan masa modern sekarang? Nah, ini menarik. Pada zaman modern ini, kuatnya ulama fikih dalam modifikasi hukum pasca Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang merencanakan pintu ijtihad itu tidak pernah tertutup. Jadi beliau meyakini dan bahkan ini menjadi prinsip pemikiran di dalam perkembangan pemikiran-pemikiran Islam selanjutnya, bahwa perkembangan ataupun pintu ijtihad ini tidak tertutup. Ini diawali dari kebangkitan fikih, munculnya kebangkitan fikih, yang kemudian munculnya juga para sarjana muslim yang melakukan studi komparatif antara fikih Islam dan produk hukum barat. Sehingga fikih modern, fikih Islam ini sangat bervariatif, sangat modern, dan bisa terus berkembang mengikuti perkembangan zaman dan teknologi, apalagi pada kesempatan sekarang disebut sebagai zamannya disruption, zaman perubahan yang sangat cepat. Adik-adik sekalian, yang selanjutnya di dalam perkembangan pemikiran ekonomi Islam, ini ada 3 fase sebagaimana yang disampaikan oleh Muhammad Najatullah Siddiq. Beliau membagi kepada 3 fase, ada fase dasar ekonomi Islam, kemudian fase kemajuan, kemudian ada yang ketiga adalah fase stagnasi. Di dalam fase dasar, fase ini merupakan abad pertama hingga ke-5 Hijriah. Pemikiran ekonomi Islam dirintis oleh para fuqaha, filosof dan sufi. Pemikiran ini berfokus pada maslahah atau sesuatu yang sangat dianjurkan dan mafsadah sesuatu yang sangat dilarang. Ini dalam konsepsi dasar. Tokohnya adalah ada Zaid bin Ali, kemudian ada Abu Hanifah, ada Abu Yusuf, kemudian ada Asy-Syaibani dan Ibnu Miskawi. Kemudian yang kedua adalah fase kemajuan. Di dalam fase kemajuan itu dimulai pada abad ke-11 sampai dengan 15 Masehi. Fase ini dikenal sebagai fase cemerlang yang karena meninggalkan intelektual yang sangat kaya sehingga melahirkan pusat kegiatan intelektual yang sangat luar biasa. Tokoh ini dipelopori bahkan dilihat oleh kita seperti halnya Imam Al-Ghazali, Imam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Khaldun, dan Al-Markizi. Kemudian yang ketiga adalah fase stagnasi. Ini terjadi stagnan, terjadi penghentian pemikiran, perkembangan. Di dalam fase ini adalah perkembangan pemikiran fikih Islam berkutat pada pemikiran abad-abad ke-15 saja.
yang dipelopori oleh Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun, dan Al-Markiji, sehingga tokoh pada masa ini adalah ada Sahah Walilullah, kemudian ada Jamaluddin Al-Afghani, ada Muhammad Abduh, kemudian ada juga Muhammad Iqbal. Ini dalam konteks stagnasi pemikiran ekonomi Islam yang berkembang pada masa sekarang. Kemudian sebenarnya dalam konteks stagnasi ini tidak lama. Kemudian sekarang muncul lagi fase pemikiran ekonomi Islam pada masa modern, khususnya di Indonesia ini sangat menarik dengan kemunculan Majelis Ulama Indonesia, kemudian yang dipelopori oleh Profesor Hamka itu, kemudian ada Harun Nasution, kemudian ada Cak Nur, ya, Nurholis Majid, kemudian ada Abdurrahman Wahid, kemudian ada banyak lagi, kemudian mempelopori perkembangan ekonomi Islam, dan tercetuslah pada tahun 1998 tongkat pergerakan ekonomi Islam di Indonesia dimulai dengan munculnya perbankan Islam, yaitu Bank Muamalah. Adik-adik sekalian, bahwa itu di dalam perkembangan pemikiran ekonomi Islam pada periodisasi pertama yang kita bisa sampaikan, mudah-mudahan ada kebangkitan, kemudian ada kemanfaatan, kemudian kita bisa mengambil ibroh, mengambil pelajaran daripada periodisasi tersebut, dan kita analisa bagaimana perkembangan periodisasi tersebut dalam konteks diskusi yang kita akan rencanakan selanjutnya. Nah, poin pertama, poin kedua sudah kita lalui, dan kemudian kita akan masuk di dalam poin ketiga, periode kebangkitan pemikiran ekonomi Islam setelah terjadi stagnasi, dan kemudian sekarang ada tren yang sangat baik di dalam kalangan Islam bahwa ekonomi Islam menjadi ekonomi yang dipilih dan bahkan menjadi ekonomi alternatif dari perkembangan ekonomi kapitalisme dan sosialisme. Itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.